Pernah nggak sih kalian lagi lihat langit malam, terus kepikiran, sebesar apa sebenarnya bintang-bintang itu? Kalau iya, yuk kita ngobrol santai soal salah satu bintang paling nggak masuk akal ukurannya di galaksi Bima Sakti, yaitu bintang Pistol. Jadi gini, bintang Pistol itu adalah bintang raksasa super besar dan super terang, bahkan masuk kategori hiperraksasa biru. Namanya diambil dari nebula Pistol, awan gas berbentuk mirip pistol yang bercahaya karena energi dari bintang ini. Letaknya jauh banget, sekitar 25.000 tahun cahaya dari bumi yang arahnya ke rasi bintang Sagittarius. Biar kebayang, 1 tahun cahaya itu jarak yang ditempuh cahaya selama setahun penuh, yaitu sekitar 9,6 triliun kilometer. Nah, sekarang bayangin angka itu dikali 25.000. Jadi bisa dibilang, bintang Pistol itu bukan cuma jauh, tapi jauhnya sangat ekstrim. Bintang Pistol pertama kali diketahui lewat pengamatan teleskop Hubble pada awal tahun 1990-an. Dari hasil pengamatan itu, para ilmuwan menemukan fakta yang cukup ekstrim. Bintang ini pernah meledakkan dan membuang materi dalam jumlah luar biasa besar. Diperkirakan sekitar 4.000 hingga 6.000 tahun lalu. Kalau dihitung dari sudut pandang bumi, bintang Pistol telah melepaskan materi hingga hampir 10 kali massa matahari dalam satu peristiwa besar. Bukan cuma itu, angin bintangnya, yaitu aliran partikel yang terus-menerus keluar dari permukaan bintang, kekuatan energinya lebih dari 10 miliar kali dibanding angin matahari kita. Bisa dibilang, bintang ini terus meniupkan energi ke sekitarnya dengan sangat begitu dahsyat. Para ilmuwan juga memperkirakan umur bintang Pistol tidak akan panjang dalam skala kosmik. Dalam 1 hingga 3 juta tahun ke depan, bintang ini kemungkinan akan mengakhiri hidupnya dengan ledakan supernova yang sangat terang atau bahkan hypernova, ledakan yang jauh lebih dahsyat dari supernova biasa. Soal ukurannya, bintang Pistol benar-benar nggak sekelas kalau dibandingkan dengan matahari. Terangnya saja mencapai sekitar 10 juta kali lebih terang dari matahari kita. Masanya pun luar biasa besar, yaitu sekitar 80-150 kali massa matahari. Ukurannya juga raksasa. Jari-jarinya bisa mencapai sekitar 300 kali jari-jari matahari. Jadi kalau ditaruh di pusat tata surya, ukurannya bisa melampaui orbit planet-planet dalam. Ditambah lagi, suhu permukaannya mencapai sekitar 11.800 Kelvin, jauh lebih panas dibanding matahari, yang membuatnya memancarkan energi dalam jumlah yang benar-benar ekstrim. Namun menariknya, meskipun bintang Pistol sangat terang, kita tidak bisa melihatnya langsung dengan mata telanjang. Alasannya sederhana, di antara bumi dan bintang ini terdapat lapisan debu kosmik yang sangat tebal, terutama karena lokasinya dekat pusat galaksi. Debu inilah yang menyerap hampir seluruh cahaya tampak, sehingga sinarnya seolah tersembunyi dari pandangan kita. Kalau kita bicara soal angin bintang Pistol, ini benar-benar level ekstrim. Angin bintang adalah aliran partikel yang terus ditiupkan dari permukaan bintang. Matahari juga punya, tapi punya bintang Pistol kekuatannya bisa jutaan hingga miliaran kali lebih besar. Menurut penelitian NASA dan laporan di The Astrophysical Journal, bintang ini kehilangan massa sangat cepat karena angin bintang dan letupan besar. Partikel-partikelnya melaju dengan energi tinggi. Kalau ada planet yang terlalu dekat, atmosfernya bisa tersapu habis, seperti diterjang badai kosmik tanpa henti. Tanpa atmosfer, planet tidak bisa melindungi diri dari panas dan radiasi, jadi kehidupan hampir mustahil ada. Bahkan lebih ekstrim lagi, angin bintang ini bisa mengacaukan orbit planet atau membuat permukaannya terlalu panas hingga perlahan rusak. Karena itu, lingkungan di sekitar bintang Pistol benar-benar tidak ramah, bukan cuma untuk kehidupan, tapi juga untuk keberadaan planet itu sendiri.
Meskipun ukurannya sudah sungguh luar biasa, bintang pistol sebenarnya masih kalah besar jika dibandingkan dengan beberapa bintang raksasa ekstrim lainnya seperti Uye Scuti, yang hingga saat ini dikenal sebagai salah satu bintang terbesar di galaksi Bima Sakti. Jadi dalam dunia bintang, bahkan raksasa pun masih punya level di atasnya lagi. Wah, sungguh menakjubkan ya alam semesta ini. Nah, disinilah konsep luminositas jadi penting. Semakin bercahaya sebuah bintang, semakin besar energi yang ia hasilkan setiap detik. Dalam astronomi, para ilmuwan memakai matahari sebagai patokan dengan nilai luminositas sama dengan 1. Kalau sebuah bintang punya luminositas 10, artinya ia memancarkan energi 10 kali lebih besar dari matahari. Bintang pistol, nilainya bisa mencapai jutaan kali luminositas matahari. Artinya, energi yang dilepaskannya setiap detik benar-benar ekstrim. Sebagai perbandingan, matahari kita tuh ibarat lampu rumah, sementara bintang seperti pistol atau Uye Scuti bisa diibaratkan lampu stadion raksasa yang menyala tanpa henti. Energi sebesar ini berasal dari reaksi fusi nuklir yang jauh lebih intens di inti bintang-bintang masif. Penjelasan soal ukuran dan luminositas bintang ini didukung oleh pengamatan dan penelitian dari lembaga-lembaga astronomi seperti NASA, European Space Agency atau ESA, serta data katalog bintang dari Hubble Space Telescope, dan jurnal ilmiah seperti The Astrophysical Journal. Jadi bukan sekedar perkiraan, tapi hasil perhitungan ilmiah yang sudah diverifikasi. Intinya, ukuran besar memang penting, tapi luminositaslah yang menunjukkan seberapa buas energi sebuah bintang. Dan di bagian ini, bintang pistol jelas termasuk salah satu yang paling ekstrim di galaksi kita. Kalau kamu bertanya, sebenarnya gimana sih cara mengenali atau menemukan bintang pistol? Jawabannya begini. Cara paling gampang adalah dengan mencari penandanya dulu, bukan langsung bintangnya. Dari bumi, para astronom biasanya mulai dengan rasi bintang yang mudah dikenali. Dan untuk bintang pistol, titik awalnya adalah rasi Sagittarius. Meski sering dikira bagian langsung dari Sagittarius, sebenarnya bintang pistol tidak termasuk anggota rasi tersebut, tetapi berada di wilayah langit yang sama, dekat arah pusat galaksi Bima Sakti. Lalu muncul pertanyaan lanjutan, kalau nggak bisa dilihat langsung, terus gambarnya dapat dari mana? Nah, disinilah teknologi berperan besar. Gambar bintang pistol dan nebula di sekitarnya diambil menggunakan teleskop profesional, salah satunya teleskop luar angkasa Spitzer milik NASA. Teleskop ini bekerja di panjang gelombang inframerah, jadi bisa menembus debu kosmik yang menghalangi cahaya tampak. Salah satu instrumen pentingnya adalah IREC, Infrared Array Camera, yang bekerja pada panjang gelombang sekitar 8 mikron. Dengan cara ini, area yang gelap dan tertutup debu, seperti wilayah pusat galaksi, justru bisa terlihat jelas. Itulah sebabnya bintang pistol yang tersembunyi dari mata manusia bisa dipelajari dengan detail. Semua hasil pengamatan ini kemudian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terpercaya, seperti The Astrophysical Journal, sebuah publikasi bulanan yang khusus membahas astronomi dan astrofisika. Dari sanalah, para ilmuwan di seluruh dunia mendapatkan data, gambar, dan pemahaman lebih dalam tentang bintang pistol dan gugus quintuplet. Jadi, meskipun kita nggak bisa menunjuk langsung ke langit dan melihatnya, lewat teknologi dan penelitian ilmiah, bintang pistol tetap terlihat dan bisa dipelajari dengan sangat detail. Lalu, muncul pertanyaan besar lainnya. Apakah bintang pistol adalah bintang paling terang di alam semesta? Jawabannya, bukan. Memang, bintang pistol itu sangat terang, bahkan termasuk ekstrim di skala galaksi Bima Sakti, tapi bukan yang paling terang di seluruh alam semesta. Masih ada bintang-bintang lain yang tingkat kecerahannya jauh melampaui bintang pistol. Contohnya adalah Eta Carinae, bintang super raksasa yang termasuk salah satu bintang paling terang dan paling energetik di sekitar kita. Ada juga Rigel,
bintang terang di rasi Orion yang tingkat kecerahannya juga sangat tinggi dan bahkan bisa terlihat jelas dari bumi dengan mata telanjang. Dibandingkan dengan mereka, bintang pistol tetap luar biasa, tapi bukan yang teratas dalam urusan kecerahan kosmik. Yang juga penting untuk dipahami, kecerahan bintang itu tidak selalu satu angka pasti. Nilainya bisa berbeda-beda tergantung panjang gelombang cahaya yang diamati, instrumen yang digunakan, dan cara pengukurannya. Ditambah lagi, alam semesta itu sangat luas, dengan miliaran galaksi dan ratusan miliar bintang di setiap galaksi. Karena itulah, menentukan bintang paling terang di alam semesta adalah pekerjaan yang rumit dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi, seperti teleskop serta metode pengamatan yang makin canggih. Lalu, muncul pertanyaan lain yang gak kalah menarik. Sebenarnya apa sih warna bintang pistol? Secara teori, karena suhu permukaannya sangat begitu tinggi, bintang pistol memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik yang kuat, terutama pada spektrum cahaya tampak hingga ultraviolet. Dalam astronomi, bintang yang sangat panas biasanya tampak kebiruan, karena cahaya biru dan ultraviolet berasal dari suhu yang lebih tinggi. Jadi, secara umum bintang pistol diperkirakan berwarna kebiruan. Tapi ceritanya nggak sesederhana itu. Warna bintang tidak hanya ditentukan oleh suhu, melainkan juga oleh beberapa faktor lain, seperti komposisi kimianya, lapisan atmosfer bintang, serta efek pergeseran spektrum atau redshift yang bisa mengubah bagaimana cahaya bintang tersebut sampai ke teleskop kita. Untuk mengetahui warna sebenarnya secara lebih akurat, para astronom seharusnya melakukan pengamatan dan analisis spektrum cahaya bintang. Masalahnya, bintang pistol berada di wilayah pusat galaksi yang dipenuhi debu dan gas antar bintang. Material inilah yang menghalangi dan mengubah cahaya, sehingga pengamatan langsung menjadi sangat sulit. Karena itulah, sampai sekarang, informasi tentang warna bintang pistol masih berdasarkan perkiraan ilmiah, bukan pengamatan visual langsung yang sempurna. Kedepannya, teknologi teleskop yang lebih canggih, terutama di bidang inframerah, sangat dibutuhkan untuk mengungkap detail yang lebih rinci tentang bintang ini. Intinya, bintang pistol adalah objek kosmik yang sangat menarik, bukan hanya karena terangnya yang luar biasa, tapi juga karena karakteristik uniknya. Mempelajari bintang ini membantu para astronom memahami evolusi bintang supermasif, ledakan dan erupsi besar pada bintang, serta kondisi ekstrim di pusat galaksi Bima Sakti itu sendiri. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Next, mau bahas apa? Komen di bawah ya.